Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Yesus, anugerahkanlah kepada kami firman kebenaran-Mu, agar kami dituntun dalam kehidupan yang melakukan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari surat Filipi, pasal 2 ayat yang kedua sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, tema pemberitaan firman bagi kita hari ini adalah hidup dalam kasih. Dan salah satu tanda kehidupan dalam kasih adalah tidak mementingkan diri sendiri. Atau seperti yang disebut dalam bacaan kita tadi, yaitu sikap hidup yang menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Saudara-saudara, memulai renungan pagi ini, perkenankan saya menceritakan sedikit pengalaman ketika menulis skripsi di Strata 1 di STT Jakarta pada tahun 1979. Topik yang saya bahas adalah pencemaran lingkungan hidup. Dan untuk kepentingan riset, saya perlu bertemu dengan seseorang yang berkompetensi dalam bidang ini yang kebetulan bukan beragama Kristen. Dalam wawancara dan percakapan dengan beliau, di akhir pertemuan dia berkata kepada saya, "Jikalau saudara menyoroti tema ini, topik ini dari iman Kristen, tentunya saudara mengutamakan kasih di dalam pengulasannya." Begitu bukan? Saya sungguh terkesan mendengar perkataan ini sekaligus bangga. Saya terkesan oleh karena beliau bukan seorang Kristen, tetapi tahu bahwa kasih adalah yang utama dalam perilaku Kristen. Tapi juga sekaligus saya bangga oleh karena itulah yang diajarkan dan diteladankan oleh Kristus kepada orang yang percaya kepadanya. Namun saudara, segera saya juga merenungkan, jikalau seorang yang bukan Kristen tahu bahwa kasih adalah yang utama dalam perilaku seorang Kristen, pertanyaannya adalah bagaimanakah kehidupan kita sekarang? Apakah kita sudah menghidupi kasih itu? Saudara-saudara yang kekasih, keprihatinan yang sama juga yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi seperti yang kita baca tadi. Jemaat yang sudah percaya kepada Kristus tetapi persekutuan mereka masih terdapat pertikaian, bahkan di antara mereka masih hidup mementingkan diri sendiri dan jauh dari hidup sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan kata lain, hidup mereka belumlah terlihat dalam kesepadanan dengan Injil Kristus. Saudara-saudara, karena itu peringatan yang sama juga disampaikan kepada kita saat ini. Apakah dalam kehidupan persekutuan kita, baik di tengah keluarga dan persekutuan gereja, masih terdapat pertikaian dan pementingan diri sendiri, sehingga hidup kita masih sama dengan dunia ini dan belum berubah oleh pembaharuan budi yang dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, yang harus kita lakukan. Pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh pendeta Dietrich Bonhoeffer ketika dia dipenjara menanti hukuman mati di bawah rejim Hitler pada periode Perang Dunia Kedua. Dia bertanya, apakah yang membuat orang Kristen berbeda dengan orang lain? Dan pertanyaan itu dia jawab sendiri. Yang membedakan adalah gaya hidupnya yang berpedoman kepada kasih Kristus. Gaya hidup penyangkalan diri berdasarkan kasih. Gaya hidup kasih yang tanpa syarat kepada semua orang, termasuk terhadap orang yang mengasihi kita atau tidak. Saudara, karena itu panggilan hidup seperti ini jugalah yang diberitakan Rasul Paulus kepada kita saat ini. Di tengah-tengah konteks kehidupan kita yang tidak selalu terbebas dari pertikaian maupun pementingan diri sendiri, kita dipanggil menjadi teladan Kristus sebagai patokan perilaku orang yang percaya kepadanya, yaitu kendatipun Yesus yang adalah Tuhan, tetapi dia mengosongkan dirinya datang ke dunia menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan sampai matinya mengorbankan diri di kayu salib untuk keselamatan kita yang memberontak kepadanya. Dari teladan Kristus yang mewujud dalam kerendah hatian inilah menjadi dasar bagi kita agar dalam kerendahan hatian juga
Seorang menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang tidak memperhatikan kepentingan orang lain juga. Memang saudara-saudara ini tidak lazim. Yang lazim adalah menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Menuntut orang lain mengutamakan kita. Tetapi kasih menuntut diri sendiri. Sama seperti Yesus menjadikan dirinya terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Karena itu, jikalau panggilan kita sekarang adalah hidup dalam bertumbuh di dalam kasih, baiklah kita diingatkan bahwa kita bisa bertumbuh ke segala hal, tetapi jikalau kasih tidak bertumbuh, maka hal itu sama saja dengan kita tidak bertumbuh sama sekali. Karena itu sama seperti doa Paulus ke jemaat Filipi yang mengatakan, inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah. Demikianlah juga panggilan bagi kita saat ini. Marilah kita bertumbuh di dalam kasih Kristus, supaya kita benar-benar dapat bertumbuh dalam segala hal, termasuk menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kami berterima kasih telah menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk memberlakukan kasih dalam hidup kami, sehingga kemuliaan nama Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih.